Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar mengatakan, wali Allah yang benar, yang hakiki, mereka tidak mau menunjukkan kewaliannya. Maaf cakap. Macam anak gadis, maaf rasanya tak layak saya sebut depan para tuan guru. Wali Allah malu terhadap karamahnya seperti anak gadis saat dia haid yang pertama, malu dia menceritakannya. Begitulah mereka malu terhadap karamahnya. Jadi kalau ada orang sekarang mengkaji tasawuf, ingin mencari karamah, sesungguhnya dia salah jalan. Tujuan bertasawuf apa? Tazkiyatun nafs, mensucikan hati supaya istiqomah. Mudah-mudahan setelah mengkaji Syekh Abdul Qadir Jilani, kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, jahat, dengki, dendam kesumat, busuk hati, marah. Setelah mengkaji tasawuf, hatinya bersih. Kalaupun marah, marahnya karena Allah. Bukan berarti setelah ikut kajian tasawuf lalu nggak marah-marah. Diam. Bini kau dilarikan orang, ikhlaskan. Itu bukan tasawuf, bodoh. Orang tasawuf itu bukan tak marah. Orang tasawuf itu marah. Mana buktinya orang tasawuf marah? Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, mursyid tarekat Khalwatiyah dari Makassar, melawan Belanda. Ketika Belanda datang menjajah, apa kata dia? Jihad, bunuh Belanda, takbir. Bukan cuma berzikir. Bukan orang tasawuf itu cuma berzikir Allah, 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 Allah. Kalau cuma berzikir, senanglah Belanda. Terus zikir. Orang tasawuf tak takut mati. Mutu qabla an tamutu. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, tasawuf. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, tasawuf. Umar Mukhtar yang membebaskan Itali dari Mussolini, tasawuf. Orang tasawuf sudah mati sebelum mati. Mutu qabla an tamutu. Jadi kalau ada orang mengaku tasawuf tapi dia meninggalkan jihad, ada ulama besar mati syahid ketika perang antara Kesultanan Melayu Kedah dengan Kesultanan Kerajaan Siam. Terbang dari Pulau Sumatera, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Kitabnya dikaji di pesantren-pesantren di Nusantara. Nama kitabnya Sayrus Salikin. Syekh Abdul Somad Al-Falembani mati syahid. Dia menulis kitab jihad, mursyid tarekat Samaniyah. Jadi tarekat adalah jalan. Ada kapal besar, nama kapalnya Samaniyah. Nama nakhodanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman. Ada kapal Naqsyabandiyah, nama nakhodanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada kapal besar, nama kapalnya Syaziliyah, nama nakhodanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Ada kapal besar, nama nakhodanya lupa pula, Sayyidi Ahmad At-Tijani, nama kapalnya Tijaniyah. Tapi ada kapal yang paling awal, karena beliau paling tua di antara para pendiri tarekat. Itulah dia kapal, namanya Qadiriyah. Mursyid pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi itu jangan sampai bertentangan antara orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kapalnya boleh macam-macam. Ada kapal Qadiriyah, ada kapal Naqsyabandiyah, ada kapal Syaziliyah, nakhodanya wali-wali Allah, tapi lautannya tetap la ilaha illallah. Makanya orang-orang tasawuf tak ada berkelahi.
masing-masing dengan kapalnya. Tuan guru, si Fulan Naksabandia, oh dia pakai kapal Naksabandia. Si Fulan Sazilia, oh dia pakai Sazilia. Si Fulan Qadiriyah, oh dia pakai Qadiriyah. Yang penting sama-sama sampai. Ini sekarang banyak orang berkelahi, naik kapal ini tak sampai, naik kapal ini tak sampai, tapi dia tak jalan. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tasawuf mengajarkan kesucian hati. Man safa qalbuhu lillah, siapa yang suci hatinya, inilah yang membuat kita bisa bersama malam ini, karena kita sudah mensucikan hati. Kalaulah bapak ibu hatinya tak suci, mana mungkin ikhlas dia melihat orang duduk di atas. Enak betul orang ini duduk di atas, dapat kue kotak, dapat buah, pakai karpet, apa kelebihan dia? Tapi mereka hatinya bersih. Apalah kelebihan Ustaz Abu Somad ini? Berat badan, berat kami lagi. Apalah kelebihan dia? Tak ada. Tapi kita sama-sama. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang berdiri, bukan yang di atas. Boleh jadi nun yang di belakang-belakang sana. Dia lebih dulu masuk surga karena kesucian hati. Begitu cara menyenangkan hati orang yang duduk di belakang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Kalau Allah menengok badan, maka gajah lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Kalau rupa menjadi penentu masuk surga, artis lebih dulu masuk surga. Makanya yang jelek banyak-banyaklah beramal. Udah jelek masuk neraka pula. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu. Hati kamu yang ditengok Allah. Tapi anak-anak muda jangan gara-gara ini besok pergi sekolah tak mandi. Bangun tidur langsung tai mata sebesar bakso. Tanya sama wali kelas, kau tak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Yang penting itu kesucian hati, Bu. Islam ini seimbang antara kesucian zahir dan batin. Ulama tasawuf, apakah dia mementingkan zahir dan batin? Ya, mereka fisiknya, zahirnya, tapi mereka tidak berlebih-lebihan. Berpakaiannya yalbisu libasal ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memakai pakaian ulama. Bukan berarti kalau sudah tasawuf lalu pakaian compang-camping, lalu pakaian tak ganti-ganti udah seminggu dia tahan, kawan pingsan. Yalbis libasal ulama wa yarkabul bighal, dan dia naik kendaraan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani walaupun dia sufi, dia tetap naik kendaraan. Bukan mentang-mentang sufi tak mau naik kendaraan, jalan kaki. Bapak kemarin naik mobil, aku ikut sufi, jalan kaki. Rupanya kredit kena tarik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki namanya Imam Al-Harawi. Siapa namanya? Al-Harawi. Imam Al-Harawi bersahabat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata Imam Al-Harawi? Sahibtu Abdul Qadir Al-Jilani arba'ina sanah. Aku berkawan dengan Abdul Qadir Jilani, Syekh Wali Kutub, 40 tahun. Yatawadda, dia berwudu, yusalli salat as-subhi bi wudu'il isya, salat subuh dengan wudu isya. 40 tahun salat wudu, salat subuh dengan wudu isya. Ada sekarang orang di Jambi begitu? Ada tukang jaga malam, salat subuh pakai wudu isya. Isya dia jam 4, jam 4.45 azan subuh. Bukan itu yang dimaksud Syekh Al-Harawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salat subuhnya tepat waktu, lalu kemudian dia salat subuh, salat isya tepat waktu jam 8, salat subuh jam 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2,
3, 4, 5 9 jam wuduknya tak batal, barulah jadi wali Allah. Ini baru 9 menit kentut 3 kali. Makan ubi sama rendang jengkol. Ngaku wali batu. Gila, wali band. Mohon maaf wali bandnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mau mencari karomah-karomah pulang dari haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diambil tuh ibadahnya. Oh, nggak boleh macam Syekh Abdul Qadir Jilani. Mana boleh dari Isya sampai subuh nggak tidur-tidur. Ada zaman Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, dilaporkan ke Nabi. Hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya Rasulullah, ya ada sahabat kami, kenapa dia sholat dari Isya sampai subuh? Oh, ada zaman Nabi yang dilakukannya itu bukan bid'ah, sholat Isya sampai subuh, ayatnya tak diganti, kul huwallah terus. Qul huwallahu ahadunillahu shamadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sallallahu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Dilaporkan ke Nabi. Gimana ini ya Rasulullah? Teman kami dari Isya sampai subuh salat tegak ruku sujud, ayatnya tak ganti-ganti. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya kul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Malam itu dia sudah menghatamkan Quran berkali-kali. Inilah yang dicari dalil oleh banyak imam yang ayatnya tak ganti-ganti. Saya mau menjelaskan bahwa perbuatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah perbuatan yang dulu pernah dilakukan sahabat Nabi. Jangan karena tak sanggup lalu dikatakan pelaku bid'ah. Jangan karena belum baca lalu dikatakan perbuatan itu bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah satu kamar, sama-sama haji, sama-sama ke Makkah, satu rumah, satu kamar. Pulang sholat Isya, masuk ke kamar. Imam Ahmad bin Hanbal tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud sampai azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Imam Syafi'i bertanya, Ahmad, iya, apa kerja kau tadi malam dari Isya sampai subuh? Ku tengok tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku menghatamkan Al-Quran dalam tahajudku tadi malam, 30 juz tegak ruku. Habis itu Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman, tadi malam kulihat engkau tegak ruku, tadi malam kulihat engkau duduk saja. Apa yang kau lakukan? Aku sedang meneliti hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, hadis sahih, hadis dhaif. Dapatku 200 hadis tadi malam. Tidak pakai laptop, tidak pakai Google. Yang dua ini bertanya ke Imam Syafi'i, kalau kau bisa menengok kami berarti kau tak tidur juga tadi malam. Lalu apa yang kau lakukan Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, aku memikirkan tentang ayat dan hadis Nabi, maka ku hasilkan hukum halal haram sebanyak 200 hukum. Andai kita orang yang keempat di kamar itu, meledak Hiroshima Nagasaki. Mau jadi wali pula tuh. Bangun-bangun pagi wali. Kenapa tak jumpa sholat subuh di masjid tadi? Sholat di Masjidil Haram. Ini wali gila. Yang lebih gila lagi yang percaya. Kalau jam 5 subuh di Jambi, jam 5 subuh di Jambi, di Masjidil Haram jam berapa? Mundur 4 jam. 4, 3, 2, 1. Kalau ada orang tak sholat subuh di Jambi, mengaku sholat di Masjidil Haram, kau sholat apa? Sholat tahajud. Kalau bodoh sendirian aja, jangan ngajak-ngajak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali Allah? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahwa wali Allah itu sifatnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada takutnya, tak ada sedih. Tak ada takutnya, tak ada sedih. Ini ngaku wali Allah, sikit-sikit sedih.
Melo. Kok kenapa sedih? Update dia hari ini nggak nyebut nama aku, Ustaz. La ilaha illallah. Mau kupukulkan aja mikrofon nih rasanya. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Pret. La khaufun alaihim, tak ada takutnya, tak ada sedihnya, karena dia sudah menyerahkan segalanya kepada Allah. La haula wala quwata. Tapi la haula wala quwata illa billah itu setelah usaha, setelah ikhtiar, setelah usaha, setelah al-kasbu, setelah beramal. Besar pesantren ini ya, hebat ini. Siapa donaturnya? La haula wala quwata illa billah. Ramai jamaah ini datang. Bagaimana cara menghadirkan orang ramai? La haula. Begitu. Bukan belum apa-apa, harus ditanya. Apa yang sudah kau lakukan? La haula wala quwata. Ini kalau ada orang begini, masukkan ke sungai. Sungai Batanghari. Insya Allah setannya hilang sama dia sekalian. Mengkaji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengenalkan generasi muda kepada para ulama. Mengkaji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meluruskan pemahaman tentang wali-wali Allah. Mengkaji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meluruskan bahwa antara syariat dengan hakikat sejalan. Sekarang banyak orang mengkaji hakikat tidak sholat lagi. Kau tak sholat? Sholat kalian tak diterima karena kalian sholat bawa tai, dalam perut ada tai. Yang dengar betul juga. Makanya belajar fikih. Yang disebut najis itu ma kharaja anis sabilaini, keluar dari dua dalur, kubul dan dubur. Keluar dari kubul, keluar dari dubur, baru najis. Kalau di dalam dia tak najis, bodoh. Orang sekarang banyak belajar, berilmu, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyid keturunan Nabi, Sultanul Aulia, sultannya wali-wali, masih tetap sholat berjamaah, tak tinggal sholatnya. Ini baru ikut kajian tasawuf 2 hari, udah ngaku sholat sama malaikat di Sidratul Muntaha. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat batal, tak diterima Allah. Berjalan bersama, itulah dia tasawuf sunni. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diakui oleh ahli hadis, diakui oleh ulama fiqih. Maka inilah yang akan menjadi contoh suri tauladan. Kalau Nabi mungkin orang berkata, iyalah dia Nabi, dijaga oleh para malaikat. Tapi wali-wali Allah juga, insya Allah di bumi Jambi ini tak pernah kosong dari wali-wali Allah. Hanya saja kaedahnya la ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali itu hanya wali. Sesama walilah yang kenal dengan wali. Mana tahu nanti ada yang bilang, nampaknya Ustaz Somad itu wali itu. Berarti yang ngomong itu wali. Karena kalau tak wali tak mungkin dia tahu. Karena dia kalau satu server dia bisa tahu. Nah, jadi kita tidak pernah melamar menjadi wali, tapi kita insya Allah pencinta para wali. Maka kalau kita mencintai wali-wali Allah, mereka pun bisa memberikan syafaat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syafaat Quran, Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad, tak diragukan lagi, kita semua mendapatkan syafaat insyaallah. Tapi ada syafaat orang-orang soleh. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipersilakan Allah nanti masuk surga, hai waliku Abdul Qadir Jilani, masuklah ke dalam surga. Dicarinya lah orang-orang Jambi yang dulu hadir haul. Yang pertama dari huruf A dulu, Abdul Somad. Mana yang paling ikhlas? Boleh jadi Abdul Somad datang karena diundang, Abdul Somad datang karena dipersilakan ceramah. Tapi ada orang, dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, tapi hatinya bersih, tulus, ikhlas.
maka keikhlasan inilah yang paling bersih. Tapi jangan hanya mengkaji ikhlas, takut riak, tak sholat ke masjid. Kok kenapa tak ke masjid? Aku menjaga hati. Aku di kamar aja. Ternyata pas ditanya istrinya, suami kau sholat di kamar? Di kamar pun tidak. Di mana dia sholat? Cukup dalam hati. Ini sekarang banyak orang nih hati sekarang. Ini banyak main-main hati aja nih sekarang. Ibu-ibu pun gitu juga. Tak pakai jilbab, rambut gerabang 3 warna, rambut lurus dikeriting, rambut keriting di rebonding. Pas ditanya, ibu kok nggak pakai jilbab? Cukup di hati. Lalu sekarang banyak kaji-kaji hati. Lama-lama nanti orang gila telanjang di jalan. Pas ditanya, kau kenapa tak pakai sempak? Cukup hati aja. Baru tahu. Nabi Muhammad SAW datang menjelaskan zahir dan batin, dilanjutkan oleh wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai hari kiamat Jambi akan tetap terjaga, terpelihara insyaallah. Orang tasawuf tidak menanamkan kebencian, orang tasawuf menanamkan kasih dan sayang, orang tasawuf menjaga kesucian hati, orang tasawuf menjaga kebersamaan. Malam ini bersama, ada yang habaib, ada yang keturunan Nabi, ada yang PNS, ada yang udah ikut tes nggak lulus-lulus, ada yang masih aktif, ada yang pensiun, ada yang anggota dewan. Semuanya hadir, semuanya memuliakan wali Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebarokahannya insyaallah. Abdul Somad tak minta banyak, cuman satu saja. Doakan Ustadz Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada gunanya punya karamah, tidak ada gunanya banyak amal kalau tidak mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati. Wa bi anub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. 4 golongan: nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin, orang-orang soleh. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Merupakan kehormatan tak terhingga. Disandingkan pula lah gambar kami di situ. Wali Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba ada pula di situ Wali Dahrizal Dahlan LC. Ada pula di situ Ustadz Abdul Somad. Dituliskan besar pula gambar saya dari gambar Tuan Guru lagi. Ini bukan salah saya Tuan Guru, ini salah yang buat baleho. Begitu penghormatan terhadap tamu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jangan bubar karena yang paling utama dalam haul adalah doa. Aminkan doa Tuan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.